Jadi untuk sementara kita keluar kota dulu ya, Bu? Iya, nanti kita pantau dari jauh. Mama? Kenalin, ini anak saya, Lucy. Dia sekolah di Singapura. Nina. Ini orang yang Mama bilang? Iya. Oke, sekarang mana foto orang yang nyebelin itu? Ambil. Ini. Jadi sekarang Salsa udah bener-bener buta. Gak lama lagi lo pasti mampus di tangan gue. Fatur kangen sama ibu. Iya, Nak. Sayang. Ibu juga kangen sama kamu, Nak. Maafin ibu yang ya. Tante Clarissa jahat, Bu. Iya. Maafin dia juga ya, sayang ya. Loh, kok orang jahat dimaafin sih, Bu? Orang jahat tuh harus dimaafin, harus didoain. Semoga hatinya dia tuh terbuka, bisa melihat mana yang baik, mana yang salah. Supaya hati dia tuh kembali beriman kepada Allah, Nak. Loh, justru kan orang jahat itu harus dimusuhin, Bu. Sayang, nanti kalau kamu sudah besar, kamu pasti ngerti apa yang ibu maksud sekarang. Ya? Misi. Mau minta izin nih sama Obi Patur sama Bu Mayang. Malam ini biar saya tidur di sini. Tenang aja, Bi. Gue udah mandi. Udah nggak bau lagi wangi gue. Ya udah, tapi dibawa ya. Soalnya Fatur tuh nggak mau satu kasur sama Pandu. Fatur? Nggak apa-apa, Bu. Dia emang anaknya kayak gitu, galak. Tapi gemesin, iya kan? Ya udah. Ibu ke kamar kakek dulu ya. Ibu mau lihat kakek ya. Kasihan kakek seharian capek nyariin kamu terus. Ya, Bu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mengembalikan anakku Fatur ke dalam pelukanku. Ya udah. Si Bu. Gue tidur di sini nih. Iya, itu. Sini dulu deh. Boleh? Ah, lagu lu ah. Apa sih? Sini. Ih, Gue udah nggak bau, nggak percaya banget sih lu. Nih cium dulu nih, tuh. Cium dulu. Ya kan, udah nggak bau kan? bau tahu? Apa sih? Innama amru iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Fazubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Masuk.
Ada apa, Mai? Mai mau bicara sebentar aja, Pak. Iya. Tadi waktu cari Fatur, Mai nazar, Pak. Itu harus segera kamu bayar. Karena itu utang kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau boleh Papa tahu nazarnya apa? Mai nazar, Mai akan cari figur seorang ayah buat Fatur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Papa senang mendengar nazar kamu. Dan kalau boleh Papa tahu, siapa kira-kira calon suami kamu itu? Nggak tahu, Pak. Mai nggak tahu. Ya. Yang penting kamu berdoa, tahajud, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan berdoa, tahajud, dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam waktu dekat kamu bisa membayar nazar kamu. Papa bukannya berniat ikut campur, tapi Papa dengar si Haris itu mau cerai atau udah cerai? Udah kok, Pak. Nah, kalau begitu dia itu cocok buat suami kamu. Karena dia udah lama sekali sebenarnya menunggu kamu. Dan dia laki-laki yang baik, Papa kira, dan dia juga mencintai kamu. Tapi apa dia mencintai Fatur juga, Pak? Papa rasa Haris itu bisa mencintai Fatur. Karena Haris kan sudah lama mengenal keluarga kita, mengenal problem kita. Jadi Papa yakin Haris bisa mencintai Fatur. Tapi, Pak, di dalam hati Mai belum bisa mencintai Haris, Pak. Mai nggak bisa bayangin, Pak, hidup seatap, hidup serumah sama Haris sebagai sepasang suami istri. Ya, yang penting mungkin kamu harus istirahat karena seharian ini kita juga sudah membuang energi yang banyak. Pokoknya kamu tidur, istirahat, dan kamu bangun malam, tahajud. Ya, Mai? Iya, Pak. Udah. Sudah, ya. Mai istirahat dulu ya, Pak. Iya. Maaf kan, bagaimana kalau saya aja yang jagain Obi Patur di sekolahan? Terus biar Ibu Mayang bawa mobilnya sendiri aja ke kantornya. Habis, ayah bisa mati berdiri kan? Kalau sampai Bu Clarissa nyulik Obi Patur lagi. Ayah cinta mati banget dah sama Obi Patur. Nyawa saya aja nih 10 kagak artinya apa-apa dah. Buat 1 nyawanya Obi Patur kan. Pakai cinta mati segala. Papa Nur kan supir. Tugasnya nganterin aku, ibu sama kakek. Fatur, berapa kali ibu harus bilang sama kamu kalau ibu nggak suka kalau kamu ngomong kasar seperti itu? Lagian kamu tuh aneh-aneh aja. Hal ini kan... Tapi kan... Saya belum selesai bicara. Iya, maaf Gan. Silakan lanjutin bicaranya. Kamu antar Fatur ke sekolah. Setelah itu kamu antar Ibu Mayang ke kantor. Nah, setelah ngantar Ibu Mayang, kamu balik lagi ke sekolahnya Fatur. Kamu jagain dia di sana. Waduh. Terus kalau lagi saya nganterin Bu Mayang terus Fatur kenapa-napa di sekolahan bagaimana, Gan? Pihak sekolah sudah berjanji untuk meningkatkan keamanan sekolah. Lagian Mayang itu anak saya. Fatur ini cucu saya. Mestinya saya yang lebih repot dari kamu. Paham? Iya, Gan. Hah? Jadi, saya boleh nih abis nganterin Ibu Mayang ke sekolahnya Obi Patur? Alhamdulillah. Makasih, Gan. Makasih. Apa-apaan sih ini anak ini? Iya, Gan. Makasih ya, Gan ya. Aneh-aneh aja.
Ya Allah, apakah arti semua ini? Apakah Engkau sedang menunjukkan kepada hamba bahwa Mas Pandu adalah orang yang layak menggantikan almarhum suamiku? Sepertinya Mas Pandu nekat melamarku tempo hari, semata-mata hanya demi Fatur. Bukan karena mengharapkan hal yang lain. Tapi apakah Papa akan setuju? Ini Salsa, air perasan daun angsana buat nurunin panas kamu. Nggak apa-apa, Kang Odang juga suka minum. Rasanya seger. Makasih ya Kang Odang. Tapi sih sekarang Salsa lagi puasa sunnah. Oh iya, Kang Odang lupa. Nanti pas buka puasa, Salsa langsung minum kok ramuannya Kang Odang. Sudah, ntar sore Kang Odang buat lagi. Iya Kang Odang, makasih ya. Oh iya, Kang Odang gak pergi ke rumahnya Kang Jalu? Iya sih, tapi kamu kan lagi sakit. Kang Odang, Salsa gak apa-apa kok sendirian di rumah. Kang Odang kan udah janji. Kang Odang kan mau kerja di rumahnya Kang Jalu. Kang, kita itu gak boleh ingkar janji, nanti Allah murka. Janji itu kan utang yang harus dibayar, Kang. Kalau hal itu mah Kang Odang juga tahu. Ya udah, Kang Odang pergi ya sekarang. Kasihan itu Kang Jalu pasti udah nungguin dari tadi. Iya. Kang Odang pergi dulu ya. Iya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Fatur sekolah dulu ya. Hati-hati ya, Nak ya. Ya, Bu. Yuk, Abi Fatur, biar gua anterin ke dalam. Gak mau ah. Fatur kan malu ditemenin supir kayak Pak Pandu. Fatur, Nggak apa-apa, Bu Mayang. Emang salah saya yang kagak bisa ngajarin dia. Abi Fatur, tungguin gue dong. Mari, Pak. Pagi. Pak, saya mau masuk, mau nganterin Abi Fatur. Ayo dong, ah. Pak. entah kenapa aku selalu merasa nyaman jika ada Pandu di sisi Fatur. Pandu orang yang paling sabar menghadapi Fatur, walaupun Fatur terkadang suka kelewatan terhadapnya. Bu. Yuk kita kantor sekarang, Bu. Saya mau balik lagi, takutnya Abi Fatur ada apa-apa. Iya. Bu. Ya Allah, kenapa tiba-tiba aku teringat Pak Sentot ya? Gimana kalau Pak Sentot tiba-tiba datang, terus... Ya Allah, lindungilah hamba-Mu yang lemah dan bodoh ini dari segala kejahatan manusia dan setan. Berikanlah petunjuk kepada Pak Sentot ya Allah. Terangilah hatinya dengan segala kebaikan-Mu. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba saya ingin ketemu Ibu Kak Haikal dan Fatur. Siapa? Ini teh Kang Odang. Assalamualaikum.
Odang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Odang. Kenapa balik lagi, Kang? Hati Kang Odang teh merasa tidak enak. Meninggalkan kamu dalam keadaan sakit. Itu cuma perasaan Kang Odang aja kali. Salsa baik-baik kok di sini. Udah Kang, pergi aja. Kasihan itu Kang Jalu udah nunggu. Baiklah, mudah-mudahan Kang Jalu mengizinkan Kang Odang pulang cepat. Salsa baik-baiknya di rumah. Iya Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, gue kudu buru-buru nganterin Bu Mayang nih. Habis itu gue ngejagain si Obi sampai dianya pulang sekolah. Gue nggak mau keduluan lagi sama Bu Clarissa yang sadis binti kejem banget dah. Mas, jalannya pelan-pelan aja, Mas. Bu Mayang, kalau saya kagak buru-buru nih, ntar si Obi keburu diculik lagi sama Bu Clarissa. Waduh, saya harus buru-buru balik. Siaran si Obi Fatur. Iya sih, saya paham. Tapi kan kalau begini saya jadi takut, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Pandu. Astagfirullahaladzim. Siapa tuh orang? Kagak tahu, Bu. Siapa ya? Bu Mayangnya ada? Ada apa? Hah? Pada mau bunuh Bu Mayang ya? Bilang sama Bu Mayang, Pak Sentot pengen ketemu. Sentot? Sentot siapa? Bu, kenal Pak Sentot, Bu? Sentot? Apa? Si Salsa sakit? Udah lu bawa ke puskesmas? Rencananya teh begitu. Cuma Salsa nyuruh saya ke Kang Jalu dulu. Katanya harus nepatin janji. Kasian juga tuh bocah. Ntar kalau si Odang gue suruh pulang, dianya nggak dapet uang. Dia kan butuh uang. Aduh, gimana ya gue nolongin nih bocah? Cuman dianya tetap kerja. Kang Jalu. Tadi lu ngomong apaan ya? Ada Kang Jalu teh kumaha? Saya disuruh apaan ya? Nah, lo liat kan tuh tanaman itu? Lo liat kan? Tugas lu hari ini cuman nganterin tanaman itu ke rumah encang gue. Masih inget kan rumahnya? Iya tuh, saya masih ingat. Nah, dari situ lu boleh pulang dah. Kasihan tuh si Salsa di rumah sendirian, ya? Ya udah, saya pergi dulu ya. Tunggu bentar. Nih, ada sedikit buat lo. Jangan atuh Kang Jalu. Kan saya belum kerja. Udah, diterima aja. Nih, buat si Salsa di rumah, kasihan. Alhamdulillah, makasih ya Kang Jalu. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya pergi dulu. Yaudah, kesana buruan deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mayang, kita bertemu lagi. Sentot, mau apa kamu? Mayang, ini yang aku suka darimu. Galaknya. Katakan, mau apa kamu? Tenang, Mayang. Informasi yang akan saya berikan ini menyangkut detak jantungmu. Sentot mengetahui di mana keberadaan Salsabila anakmu. Salsabila? Kamu tahu di mana Salsabila? Tenang saja, Mayang. Asal dengan syarat. Kamu mau mewujudkan keinginan saya yang sudah lama terpendam.
menikah dengan. Bajingan kamu, Sentot. Saya nggak percaya sama kamu. Saya nggak percaya kalau kamu tahu di mana Salsabila. Bapak tuh sadar. Bapak tuh udah tua, udah bau tanah. Sebentar lagi juga ngadep Allah. Si Anan ntar si Obi Patur. Apa? Kamu mengatakan saya sudah tua? Aduh, colongan gue. Mau yang lebih keras lagi? Kehadiran Sentot bersamaan dengan Clarissa yang kini jadi buronan. Sekarang dia bisa pasti jadi kaki tangannya Clarissa. Bisa jadi ini hanya akal-akalan Sentot saja. Jika memang dia tahu keberadaan Bila, pastinya sudah dari dulu dia katakan. Bagaimana cantikku? Kapan kita seranjang dan bergoyang? Tidak akan, Sentot. Karena saya tidak percaya sama kamu kalau kamu tahu di mana Salsabila. Nggak percaya? Sentot punya foto Salsabila. Atau Salsabila saja yang kupaksa supaya menjadi istriku. Boleh kamu pikirkan dulu, Maya. Kapan dan tanggal berapa kita menikah? Agar Salsabila kembali di pelukanmu, atau dia berada di pelukanku. Ya Allah, apa benar Sentot sudah menemukan Salsabila? Tidak mungkin. Sentot itu licik, banyak akal bulusnya. Paling-paling dia hanya menjebak aku aja supaya aku mau menikah dengan dia. Bos, itu kan si Odang penjaganya si Salsa, Bos. Tapi kenapa dia jalan sendirian ya? Itu artinya dia sendirian di rumah. Kalian tahu rumahnya si Odang? Nggak tahu, Bos. Goblok. Maaf, Bos. Belok kiri sana. Pasti rumah orang itu tidak jauh dari sini. Ayo mundur. Baik, Bos. Pikiran Odang teh, kenapa tiba-tiba jadi nggak tenang ya? Jadi pengen berdoa, memohon supaya pikirannya jadi tenang. Allahumma ja'alil nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi bashari wa nuran fi syahri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi izami. Amin. Alhamdulillah, jadi tenang tanaman teh. Selamat. Tinggal pulang ngurusin Salsa. Assalamualaikum. Wes. Berani lu nyodok gue dari belakang, ha? Siapa yang nyodok lu dari belakang? Kalau lu demen disodok dari belakang, nih gue cocol dari depan nih. Nih. Dia nih, Pak. Orang saya mau nyebut Obi Fatur di dalam. Dia ngajakin berantem. Siapa yang ngajakin berantem, ha? Lah, lu barusan gue sodok lagi nih. Barangan lu. Pak, sesuai peraturan sekolah, di dalam belajar mengajar, siapapun orangnya dilarang masuk. Itu peraturan sekolah. Tapi saya nih penjaganya Obi Fatur. 8 tadi pagi udah dibilangin, masih ya lupa sih. Oh, Pak Pandu. Iya, saya baru ingat bahwa Bu Endang pernah memberitahukan saya kalau Bapak boleh masuk. Tuh kan, gua katanya juga apa? Baru tahu lo sekarang lo. Silakan. Fauzi sayangku, aku bener-bener bingung. Aku terlanjur nazar
untuk mencari figur ayah buat Fatur. Tapi hatiku sulit untuk menerima laki-laki lain kecuali kamu. Tapi kalau aku tidak melaksanakan nazarku, aku berdosa karena itu hutang. Aku bingung, aku benar-benar bingung. Aku harus apa, Fauzi? Siapa yang pantas untuk menjadi ayahnya Fatur? Kamu harus percaya, Mai. Sudah 20 tahun lebih, aku menunggu kamu. Aku mencintai kamu, Mai. Ayah mau ngelamar ibu lagi. Ibu mau kan jadi bini ayah, Bu? Biar ayah bisa jagain si Obi, Bu. Ya Allah, ya Robbi. Tolong aku, ya Allah. Beri petunjukmu, ya Allah. Aku harus berbuat apa? Tolong beri petunjukmu, ya Allah. Obi Patur. Sendirian aja. Loh, kok nggak ikutan main bareng teman-temannya? Gua tahu nih. Pasti lagi nangguin Pak Pandu nih. Fatur, ya udah gede masih dijagain sama supir. Dasar anak manja. Waduh. Heh, ngomong apa lo tadi? Aduh, Fatur jahat. Resain juga nih. Kalian ini benar-benar keterlaluan ya. Kenapa kalian berkelahi lagi? Saya diledekin sama Bowo, Bu. Masa saya dibilang anak manja? Gara-gara jagain sama supir. Iya nih Bu, ini anak dua ngeledekin Obi Fatur. Emang Bu, buktinya cuma Fatur doang yang jagain. Manja kan Bu? Tapi gue bukan anak manja. Ya sudah. Sekarang kalian bertiga ikut ibu. Ayo. Bapak tunggu di sini saja, biar saya menyelesaikan masalah ini. Tapi Bu, ntar kalau lagi Obi Faturnya sendirian, terus penculiknya datang ke tempo hari, gimana? Baiklah, kalau begitu Bapak tunggu di luar ruangan saya. Ayo anak-anak. Pokoknya di antara kalian bertiga tidak ada yang benar. Semuanya salah. Jadi kalian bertiga harus dihukum. Lari 10 kali keliling lapangan. Ngerti? Mengerti, Bu. Waduh. Obi Fatur dihukum lari. Tengah hari bolong, panas-panas. Ya Allah, gue jadi kagak tega. Aduh. Harus gimana gue ya? Terus diapain lagi ya? Bendang. Pengen liatin Obi aja. Takut nape-nape dalam. Kagak apa-apa, Obi Fatur. Kagak usah malu. Ya, anak manja. Sok-sok malu segala sih. Padahal malu-maluin tuh. Aduh. Waduh, stop. Waduh, udah, aduh, tuh kan, udah stop. Bu Guru, tolong Bu Guru. Obi Fatur dikebutin nih. Stop, stop. Aduh, anak-anak si Reba
Bu Guru, Obi Fatur, Bu Guru! Bu Guru! Tolong Bu Guru, Bu Guru! Fatur! Bu Guru! Doplar! Bo, berhenti! Makasih Bu Guru, udah dipisahin. Semua ini gara-gara Bapak. Seharusnya Bapak tidak boleh berlebihan terhadap Fatur. Ayo, sekarang kalian bertiga ikut Ibu. Waduh, kok jadi gue yang disalahin ya? Mahamu segalanya. Pak Pandu, Bu Guru. begini. Pertama-tama saya mau minta maaf karena tadi saya telah kasar menegur Bapak di lapangan. Oh, yang tadi. Nggak apa-apa, Bu. Udah biasa saya mau dikasarin. Saya ngerti, Pak, bahwa Bapak betul-betul sayang sama Fatur. Tapi bukan seperti ini, Pak, caranya. Maksudnya gimana, Bu? Seperti Bapak ketahui, semenjak peristiwa penculikan Fatur, sekolah kami sudah memperketat pengamanan di sekolah ini. Jadi menurut saya Bapak tidak perlu berlebihan khawatir dan menjaga Fatur seperti itu. Masa sih? Perasaan saya kagak berlebihan dah, biasa aja. Sikap Bapak tadi membuat Fatur menjadi bahan olok-olokan oleh teman-temannya. Menurut saya sebaiknya Bapak menjaga Fatur cukup di luar lingkungan sekolah ini. Supaya Fatur tidak merasa risih oleh perhatian Bapak yang berlebihan. Saya jadi pusing mau omongan Bu Guru. Aduh, kagak ngerti saya, Bu. Nah, begini aja deh Bu Endang deh, ya. Yang penting nih buat saya nih, Obi Fatur tuh selamat. Titik. Ya sudahlah. Ya. Hei! Kalian berdua gimana sih? Benar gak ini jalannya? Betul, Bos. Waktu saya tanya sama orang-orang, emang jalannya jalan sini, Bos. Tapi kenapa dari tadi jalannya muter-muter di sini saja? Kalian jangan mempermainkan saya ya. Bos, kita nggak main-main. Lokasi rumah itu emang di sekitar sini. Sumpah disambar geledek rame-rame deh kalau kita bohong. Masalah disambar geledek biar kalian berdua. Saya tidak mau disambar geledek bareng sama kalian. Kalau begitu, sumpahnya buat Bos aja sendiri. Ngomong apa kamu? Kalau ngomong tuh pakai otak. Mau saya ajar kamu? Maaf, Bos. Ampun, Bos. Maaf, Bos. Maaf, Bos. Awas ya. Kalau hari ini kalian berdua gagal mendapatkan anaknya si Mayang, kalian berdua akan saya pecat. Kali ini kita nggak bakalan gagal lagi, Bos. Ayo. Ya Allah, udah jam berapa ini? Jangan-jangan waktu sholat lahar udah lewat. Ya Allah, kenapa tadi Sasa lelap sekali? Ya Allah, kepala Sasa pusing banget. Ya Allah, sembuhinlah Salsa. Supaya Salsa bisa beribadah dengan sempurna kepadamu. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Tolong mohon sembuhkanlah hamba. Mudah-mudahan hamba bisa wudhu ya Allah. Lindungilah sholat hamba. Alhamdulillah, kerjaan tiba-tiba lancar. Dan Kang Jalu teh pengertian. Udah nggak disuruh apa-apa lagi. Malah disuruh pulang, ngejagain Salsa. Itu kan orang yang jahatin Salsa.
Assalamualaikum. Loh, pada mau ngapain kemari? Mau belajar tobat? Ayo atuh, udah ngajarin sholat tobat. Kalau kamu mau selamat dan mau bersenang-senang, tolong serahkan gadis buta itu kepada saya. Saya butuh salsa. Nih, ada 500.000 rupiah. Masya Allah, Bapak yang terhormat. Kalau saya mau bersenang-senang, saya teh berdoa saja kepada Allah. Kalau kau mau beli beras, apa tunggu dikasih sama Allah? Pakai uang tahu? Astagfirullah Pak, saya teh miris dengernya. Allah itu Maha Agung, Raja di segala raja. Kenapa Bapak berkata seperti itu? Brengsek. Boim, Yogi. Apaan sih lu? Kumaha, hayang deui. Ampun Bang. Kau minta ampun teh kepada Allah, bukan kepada saya atuh. Iya Bang, kita nyerah Bang. Lain kali jangan berkelahi lagi ya. Odang juga minta maaf, udah bikin akang sakit. Bang, ampun Bang. Sompret, bilang sama Salsa ya. Om Sentot tahu di mana keberadaan ibunya. Bilang itu, jangan lupa. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salsa? Kang Odong udah selesai kerjanya? Iya, udah selesai. Yaudah, masuk yuk Kang. Ayo atuh. Sebentar lagi, Salsa bakal ketemu sama Ibu Salsa. Ibu Salsa, Kang? Iya, tadi teh Kang Odang ketemu sama orang yang suka jahatin Salsa di jalanan. Terus dia bilang apa, Kang? Dia bilang begini, bilangin ke Salsa, Pak Sentot tahu keberadaan ibunya. Kenapa ya? Hati gue tambah lama jadi deg-deg ser nih kalau ngeliat si Salsa. Mulai kemana lu? Sempret! Berhenti! Kalau enggak perempuan ini saya cekek, saya bunuh dia. Yogi! Ayo! Istighfar, Pak. Pak ingat, hidup itu cuma sekali. Kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat nanti, Pak. Justru karena hidup satu kali itu, saya harus bisa mencicipi tubuh ibumu. Astagfirullah.
Pak, jangan, Pak, jangan.